Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Nabil Arif Heni Tamunan dengan NIM 1104220154. Saya berasal dari kelas TF 4601. Jadi, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tugas fisika material, yaitu tentang jenis ikatan kimia. Oke, soal nomor pertama adalah jenis ikatan kimia pada glukosa, berapa elektron pada masing-masing ikatan glukosa. Oke, glukosa itu rumusnya adalah C6H12O6. Kemudian di sini bisa kita lihat gambar dari struktur molekul glukosa itu sendiri. Ada OH, 2, OH, H, C, OH, dan banyak lainnya lagi. Nah, bagaimana sih ikatannya? Jadi ikatannya itu adalah ada 3 ikatan. Yang pertama adalah ikatan kovalen tunggal, ada juga ikatan kovalen rangkap, dan juga ada ikatan kovalen koordinasi. Nah, masing-masing ikatan kovalen ini berbeda-beda jumlahnya. Yang pertama adalah ikatan kovalen tunggal. Ada 24 ikatan dikalikan 2 menjadi 48 elektron. Kemudian ada satu ikatan kovalen rangkap dikali 4 sama dengan 4 elektron. Kemudian ada 6 ikatan kovalen koordinasi dikali 2 menjadi 12 elektron. Jadi seluruh elektron yang terlibat dalam proses pembentukan glukosa ini ada sebanyak 64 elektron. Nah, bisa dilihat ikatannya itu ikatan C rangkap satu dengan C ada 2 elektron, ikatan C dengan rangkap satu dengan H ada 2 elektron, ikatan C rangkap satu dengan O ada 2 elektron, kemudian ada C rangkap 2 dengan O ada 4 elektron, kemudian ada O rangkap satu dengan H ada 2 elektron, dan selanjutnya. Nah, oke, baik. Selanjutnya nomor 2. Nomor 2 itu adalah jelaskan struktur kristal MgO. Carilah informasi tentang massa dan jari-jari Mg maupun O. Jelaskan perhitungan APF dan densitas massa jenis MgO. Oke, jadi yang pertama, struktur kristal dari MgO ini merupakan phase center kubik atau FCC, yaitu memiliki 4 atom per unit sel. Kemudian ada material dari material proyek ini kita dapat menemukan massa Mg, massa O, RMg, dan RO. Massa Mg di sini ada 24,35 gram per mol, kemudian massa O-nya 16 gram per mol, jari-jari Mg ada 0,072 nanometer, jari-jari O 0,140 nanometer. Kemudian kita akan menghitung APF atau atomic prime fraction. Nah, APF ini memiliki rumus N dikali A per A dipangkatkan 3. Nah, di sini A-nya itu karena dia phase center kubik, maka rumus A-nya itu yaitu 4R per akar 2 pangkat 3. Nah, kenapa 4 ini? Kenapa 4 di depan ini? Karena phase center kubik memiliki 4 atom. Nah, maka dari itu, maka di sini kita kalikan 4. Oke, langsung aja kita masukin ke sini. Karena ini R besar, maka R dari Mg dan R dari O ini ditambahkan, kemudian dipangkatkan 3. Kemudian di sini juga, karena di sini ada R besar, jadi R Mg ditambah RO ditambahkan, kemudian dipangkatkan 3. Oke, di sini ada 4 kali 4 per 3 V dikalikan 0,072 ditambah 0,140 pangkatkan 3. Nah, pertambahan jari-jari ini bisa kita lihat hasilnya itu yaitu 0,212. Nah, masukkan ke rumus, kemudian kita mendapatkan bahwa si APF dari MgO ini adalah 0,74. Nah, selanjutnya adalah kita mencari densitas dari si MgO ini. Nah, rumus densitasnya itu adalah Na per Na dikali Vc. Nah, apa bedanya Na atas ini dan Na bawah? Nah, Na atas ini ini adalah jumlah atom dikalikan dengan massa dari masing-masing atom ditambahkan. Jadi dua massa atom yang tadi, Mg dan O, ditambahkan. Kemudian Na yang bawah ini adalah bilangan Avogadro, yang nilainya adalah 6,022 dikali 10 pangkat 23. Kemudian Vc ini adalah volume per unit cell, atau bisa kita artikan juga sebagai A, seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi. A-nya itu sama, yaitu 4R
per akar 2 dipangkatkan 3. Oke, karena kita sudah menemukan massa dari Mg dan massa dari O, tinggal kita masukkan saja, ini 4 karena atomnya ada 4, karena dia F cm kubik, dikalikan dengan massa magnesium ditambah massa O, yaitu hasilnya adalah 161,22. Kemudian bilangan Avogadro dikalikan dengan A, karena kita sudah memasukkan tadi R-nya itu ditambahkan jadi 0,212, maka kita mendapatkan hasil densitasnya ini sebesar 3,58 gram per cm kubik. Nah, selanjutnya adalah nomor 3. Jelaskan cara menghitung jumlah vakansi atau kekosongan pada suatu bahan jika jumlah atom pada bahan tersebut 10 pangkat 20 per meter kubik. Energi untuk pembentukan kekosongan 0,8617 elektron valensi, dan bahan tersebut dipanaskan hingga 1000 Kelvin. Nah, dari soal di atas, kita dapat mengetahui yang pertama itu adalah NV atau kekosongan ini, vakansi ini, rumusnya adalah N atom eksponen min cube QV per KB dikalikan T. T ini adalah suhu, dan KB ini adalah konstanta Boltzmann. Kemudian, si min QV ini adalah energi untuk membentuk kekosongan. Nah, setelah diketahui semua yang akan kita masukkan ke rumus, kita tinggal masukkan ke rumus saja. N atomnya itu 10 pangkat min 20, eksponen min 0,8167 per 8,617 kali 10 pangkat min 5 dikalikan dengan 1000. Kemudian mendapatkan hasil yaitu 10 pangkat 20 eksponen min 10. Dan hasilnya adalah 4,54 kali 10 pangkat 15. Oke, selanjutnya adalah pada suatu eksperimen struktur kristal, puncak difraksi orde 1 bidang 100 teramati pada sudut 30 derajat. 30 derajat. Jika eksperimen menggunakan X-ray dengan panjang 1,5 Armstrong, berapa panjang kisi kristal tersebut? Oke, dari soal di atas kita mendapatkan beberapa hal yang sudah diketahui. Misalnya seperti N sama dengan 1, N itu adalah merupakan ordo refleksi, kemudian lambdanya adalah 1,5 Armstrong, dan tetanya sama dengan 30 derajat. Kemudian yang ditanyakannya itu adalah D atau kisi. Nah, sebelum menghitung panjang kisi, kita harus menghitung jarak antar bidang terlebih dahulu. Nah, jarak antar bidangnya bisa kita rumuskan D sama dengan N dikali lambda per 2 sin theta. Nah, N ini seperti yang sudah kita ketahui yaitu ordo refleksi, dia adalah bernilai 1 dikalikan lambdanya yaitu 1,5 Armstrong per 2 sin tetanya sudah kita ketahui yaitu 30 derajat. Nah, setelah kita ketahui, maka kita mendapatkan 1,5 dibagi dengan 2 kali 0,5. Maka hasilnya adalah 1,5 Armstrong. Itu untuk jarak antar bidangnya. Kemudian, untuk menghitung panjang kisi, maka kita bisa rumuskan yaitu A per akar H kuadrat ditambah K kuadrat ditambah L kuadrat. Nah, dari mana sih mendapatkan nilai H, K, dan L ini? Kita bisa lihat dari soal yaitu di bidangnya. Nah, di sini tuh kita berada di bidang 100, di mana 1 ini menjadi nilai H, 0 ini menjadi nilai K, dan 0 yang akhir ini menjadi nilai L. Kemudian tinggal kita masukkan A-nya itu, yaitu yang kita tanyakan, yaitu panjang kisi. DHKL ini adalah jarak antar bidang yang sudah kita hitung, yaitu 1,5 Armstrong, maka masukkan saja 1,5 sama dengan A dibagi, kita masukkan juga nilai dari bidang ini ke dalam sini, yaitu adalah akar 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Kemudian kita sudah mendapatkan yaitu 1,5 sama dengan A per akar 1. Akar 1 itu bernilai 1. Jadi, maka panjang kisi ini atau A yaitu 1,5 Armstrong. Nah, begitu saja penjelasan dari saya. Seperti yang kita ketahui, kita resume dulu. Jadi nomor 1 ini
Ikatan glukosa itu memiliki 64 elektron untuk membantu pembentukan glukosa ini, sedangkan nomor 2 APF dari MgO kita ketahui itu 0,74. Densitas dari MgO ini kita mendapatkan 3,58 gram per centimeter kubik. Kemudian menghitung jumlah vakansi atau kekosongan pada suatu bahan itu kita mendapatkan 4,54 kali 10 pangkat 15. Kemudian kita mendapatkan panjang kisi dari kristal yang memiliki puncak difraksi orde 1 di bidang 1,00 itu adalah 1,5 Armstrong. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.